Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Firmansyah, NIM 2402110601116. Di video kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas keempat dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu Lab 10.4.4 mengenai build a switch and router network. Jadi kita langsung saja masuk ke instruksinya. Part 1, setup the topology. Move the required router and switch from the shelf to the rack. Jadi kita akan taruh switch dan routernya itu ke dalam rack ya. Ini yang router, kita taruh sini, kemudian ini untuk switchnya. Kalau sudah, kita lanjut ke move the required pieces from the shelf to the table. Jadi kita akan letakkan PC A di sebelah sini dan PC B di sebelah sini. Kemudian cable the device. Jadi kita akan menghubungkan device-device ini dengan kabel sesuai addressing table yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat ya, kita akan hubungkan dengan kabel copper straight through. Jadi kita akan pertama menghubungkan PCA ke switch ke S1, kita flash Ethernet 0, kemudian di switch 1 kita inspect front, kemudian kita cari F06, flash Ethernet 06, itu yang ini ya. Kemudian dari switch 1 kita akan hubungkan ke router jadi di switch 1 itu F05 kita hubungkan ke G001. Ini kita ambil lagi kabel, kemudian kita inspect front, kemudian kita cari 05, itu yang ini, kemudian kita hubungkan ke router R1. Kita inspect front, kita zoom lagi, kemudian kita cari G001. Itu yang ini, Gigabit Ethernet 001. Kemudian kita hubungkan. Lanjut, dari router R1 kita portnya G000 kita akan hubungkan ke PCB. Jadi kita tarik lagi kabel, kemudian kita inspect front, kemudian kita zoom. Terus ini yang G00 ya, kemudian kita klik dan kita hubungkan ke flash Ethernet 0-nya PCB. Nah, kalau sudah terhubung semua, kita nyalakan, lanjut ke part berikutnya, power on all the devices. Kita nyalakan semua perangkatnya. Kita nyalakan PCB, ini tekan tombol yang ini, kemudian PCA kita nyalakan, kemudian PCB kita nyalakan, kemudian kita nyalakan juga untuk routernya. Kita zoom in, kemudian kita klik. Nah, ini sudah menyala berarti ya. Coba kita cek lagi. Iya, sudah menyala. Kemudian kita lanjut ke part 2. Configure device and verify connectivity. Langkah pertama, assign static IP information on the PC interface. On PC A, configure the IP address, subnet mask, dan default gateway settings. Jadi kita akan atur-atur IP information ke masing-masing PC. Jadi kita masuk ke PC A, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Lalu kita akan masukkan informasinya sesuai dengan addressing table yang sudah ada. Kita cari di sini PCA, ini dia. Untuk IPv4-nya itu yang ini, kita copy. Lalu kita paste. Kemudian kita lanjut. Nah, ini terisi otomatis untuk subnet masknya. Karena dia per 24, jadi dia 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya itu yang ini. Kita copy saja. Kemudian kita taruh di sini. Kita paste. Nah, kemudian kita isi juga IP v6-nya. Itu yang ini. Kita copy. Kita taruh di sini. Tapi untuk /64-nya kita kasih pisah dulu ya. Kasih 64. Kemudian untuk default gateway-nya itu yang ini.
Oke, kalau sudah kita tutup saja. Kita lanjutkan hal yang sama ke PCB ya. Kita salin dulu ini apa IP address-nya, IPv4. Kita buka desktop IP configuration. Kita paste. Nah, ini langsung muncul. Kemudian default gateway-nya itu ini. Salah ya. PCB. Itu default gateway-nya ini. Kemudian untuk IPv6-nya itu yang ini. /64-nya jangan lupa di sebelah kanan. Kemudian default gateway-nya yang ini. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, sekarang from a command from window on PCA ping PCB. Jadi kita akan ping PCB dari command promnya PCA. Kita langsung saja ping ini PCB-nya itu yang ini ya. IP address-nya. Kita paste aja. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita tunggu-tunggu lama-lama, dia hanya akan muncul request timeout. Mari kita tunggu, dia tetap request timeout. Kita Ctrl C saja ya untuk menyelesaikan, dan dia muncul, dia receive-nya 0, loss 3, 100% loss. Berarti artinya antara PCI dengan PCB itu dia tidak terkonek ya. Why were the pings not successful? Kenapa pingnya itu tidak berhasil? Ya, itu dikarenakan karena router satunya kan belum dikonfigurasi ya. Jadi antara PCA dan PCB itu dia tidak bisa terhubung karena PCA PCB kan dia tidak terhubung secara langsung ya. Jadinya PCA dan PCB itu dia berada di subnet yang berbeda, sehingga routernya itu harus dikonfigurasi dulu supaya ya dia bisa terkomunikasi dengan baik. Oke, kita lanjut ke step 2, configure the router. Nah, jadi kita akan console into the router and enable privilege exec mode. Jadi kita akan menghubungkan konsol ke apa ya, ke routernya ya. Jadi di sini kita pakai kabel konsol dari PCA ya. Kita connect dari ini dengan di portnya itu RS232 ke router. Kita cari port, kita zoom. Nah, ini bisa dilihat konsol itu yang ini. Kita klik. Nah, ini sudah terhubung ya. Kalau sudah, kita akan buka terminal. Nah, kita klik OK. Kemudian kita lihat di sini muncul untuk apa namanya tuh, dari router 1. Kita enter aja. And would you like to enter the initial configuration dialog? Ini kita klik no saja, ketik no saja ya. Nah, terus press button, kita enter aja. Nah, ini udah masuk ke router. Kita lanjut. Console into the router and enable privilege exec mode. Kita harus enable exec mode dulu ya. Ini kita dengan perintah enable. Nah, kalau udah ada hashtagnya berarti udah masuk ke exec mode. Kemudian enter configuration mode itu perintahnya itu configure terminal. Nah, ini udah ada udah ditulis config ya, berarti udah berhasil ke configuration mode. Terus assign a device name to the router. Jadi kita akan menamai device name-nya ya. Kita akan ketik host name R1 sesuai perintah. Nah, ini sudah berubah ya, jadinya R1 di sini. Kemudian assign class as the privilege access encrypted password. Jadi kita akan kelas itu jadikan privilege access encrypted password. Jadi kita tulis enable secret class. Nah, kalau sudah,
assign Cisco as the console password and enable login. Nah, jadi kan ini kan console passwordnya itu kita harus masuk ke line con 0 dulu. Nah, kalau sudah masuk ke config lainnya, kita tetapkan password apa namanya? Passwordnya itu Cisco. Password Cisco. Kalau udah, kita enable loginnya. Kita ketik login. Nah, kalau sudah, ya kita tinggal access saja. Kemudian assign Cisco as the VTY password and enable login. Jadi mirip ya, cuma ini bedanya ini pakai line VTY 04. Kita klik enter, kemudian passwordnya sama, passwordnya Cisco. Kemudian kita enable dengan login. Enter. Kalau sudah, kita exit. Oke. Berikut encrypt the plain text password. Jadi kita akan enkripsi ya. Perintahnya itu service password encryption. Encryption sudah betul, service password encryption. Oke, enter. Lalu kita lanjut create a banner that once anyone accessing the device the unauthorized access is prohibited. Jadi kita bikin message of the day ya. Kita bikin banner. Perintahnya itu banner message of the day dan message-nya itu ada di dalam sini ya, di dalam hashtag. Jadi ini sebenarnya terserah aja sih untuk pesannya unauthorized. Ini salin aja lah ya. Kita salin, copy, kemudian kita paste. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita akan masuk ke configure and activate both interfaces on the router. Nah, jadi kita akan mengaktifkan kedua interface dari router ya. Nah, jadi kan dari router satu ini kan yang aktif, yang harusnya aktif kan yang J000 dan J001. Jadi kita mulai dari J000 dulu ya, yang terhubung ke PCB. Kita akan konfigurasi interface-nya, interface J000. J000. Enter. Nah, ini sudah masuk ke config if interface ya. Kemudian configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Jadi kita buat deskripsi device mana sih yang terkonek ke interface tersebut. Jadi kan untuk J00 ini kan terhubung ke PCB. Jadi kita buat deskripsi kalau dia terhubung ke PCB. Ini kita buat description connected to PCB. Connected to PCB. Oke, kalau sudah kita enter. To enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing command. Oh ya, sebelum itu kita akan kasih masuk IP address-nya ya. Ini IP address. Nah, kita masukkan IP address yang di sini ya. Kita salin aja. Copy. Kita salin paste. 1 dan subnet mask-nya juga ya. 255 255
2550 karena dia per 24. Kemudian kita enter. Kita masukkan IPv6-nya juga. IPv6 address itu yang ini maksudnya. Kita akan copy. Oh, sama ininya. Copy, paste. Sudah betul, kita enter. Kemudian kita masukkan yang ini juga, copy aja. IPv6 address. Kita paste. Aduh, salah ya. IPv6 address paste adalah, ya udah kita ketik 0 aja ya. IPv6 address FE801 link lokal. Oke, udah. Kalau sudah, kita akan aktifkan si interface ini dengan perintah no shutdown. Oke, sudah change state to up, berarti udah aktif ya. Kita enter aja kalau gitu. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan interface yang satunya lagi. Tadi kan udah yang apa ya? Udah yang 000 punya. Sekarang kita ke yang 000. Ini kita yang 001. Cuman kita exit dulu ya. Kita exit dulu. Nah, lalu kita masuk ke interface yang satunya lagi, yang 001. Interface J001. Enter. Sudah berhasil ya, config if interface. Nah, kita buat deskripsinya. Kalau yang ini kan dia akan terhubung ke switch 1 ya, jadi ke S1. Description connected to S1. Connected to S1 udah betul. Oke. Nah, kita habis ini kita isi IP address-nya ya. Kita ketik IP address. Ini yang J001 itu yang ini. Kita copy. Kita paste. Kemudian subnet mask-nya itu 255 oh, karena dia per 24. Enter. Kemudian untuk apa namanya, IPv6-nya ya, kita copy juga. IPv6 address, nah, kita paste aja ya, itu dia. Harusnya sih udah itu. Terus kita ini kita ketik manual lagi aja ya daripada error. IPv6 address ya yang ini ya, FE81 link lokal. Kita enter. Kalau sudah, kita aktifkan interface-nya dengan no shutdown. Change state to up, berarti udah ya. Lalu kita exit deh. Nah, kalau sudah, save the running configuration to the startup configuration file.
Oh, tunggu. To enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing command. Nah, kita masukkan komennya itu IPv6 unicast routing. Oke, sekarang kita akan lanjut ke save the running configuration to the startup configuration file. Oke, kita exit dulu dari mode config ya. Kita enter aja. Nah, ini dari R1 hashtag, berarti ini di exec mode. Lalu kita akan ketik copy running config startup config copy running config startup config, kita enter. Kalau destinationnya kita enter aja. Oke, kalau sudah, kita akan set the clock on the router. Kita akan set clock ya, clock set. Oh, ini jam berapa? 17.18 18.00 ini 21 2026 kita enter. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke ini from a command from window on PCA ping PCB. Nah, sekarang kita akan ping PCB ya. Kita tutup terminal, kemudian kita ping lagi PCB. Nah, kita ini aja, kita enter. Nah, sekarang sudah ada reply-nya dari PCB, berarti dia berhasil. Were the ping successful? Explain. Kenapa sekarang pingnya successful? Karena sekarang router R1-nya sudah dikonfigurasi. Jadinya router ini yang jadi default gateway untuk masing-masing jaringan. Kalau tadi kan karena default gateway-nya beda antara jaringan, dia jadinya tidak bisa terhubung. Tapi karena ini sudah lewat router dan dikonfigurasi, yang dari 192.168.0.1 itu bisa berkomunikasi dengan 192.168.1.1. Oke, lanjut ke step 3. Configure the switch. Sekarang kita akan otak-atik switch-nya ya. Kita tutup aja ini. Nah, jadi kita akan console into the switch and enable privilege exec mode. Jadi kita akan masuk ke switch ya. Karena PCA-nya udah kepake, jadi kita buka terminalnya dari PCB aja. Jadi kita hubungkan ini RS232 di PCB, kita hubungkan ke kita inspect rear, kemudian kita zoom. Nah, ini konsolnya di sini untuk switch ya. Kita klik. Oh, belum terhubung kah? Oh, ini kita klik lagi aja lah ya. Ini, oke, sudah terhubung. Kita buka terminal dari PCB. Oke, kita enter aja. Nah, ini sudah switch ya. Console into the switch. Enable privilege exec mode. Kita enable dulu. Kemudian enter configuration mode. Ya, configure terminal ya, seperti yang tadi. Configure terminal. Oke, ini sudah masuk ke config ya. Kemudian kita kasih hostname ke S1-nya. Hostname-nya itu S1. Enter. Oke, sudah jadi S1. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface-nya itu yang VLAN 1.
Yang VLAN 1 kita ini yang ini ya, VLAN 1. Kita enter, udah masuk di interface-nya. Kita masukin IP address-nya. IP address ini. Copy. Paste 255 255 255 0. Kalau sudah kita enter, kemudian kita aktifkan. No shutdown. Oke, change step to up. Enter. Kalau sudah, kita exit. Kemudian kita configure default gateway untuk C1 ya. Kita configure default gateway-nya. IP default gateway ya. Gateway-nya itu yang ini. Kita copy. Kemudian kita paste saja. Kemudian kita enter. Loh. Ya. Kita ulang. Ini kenapa nih? Gateway. Oh, gateway. Loh. Gateway. Nah. Enter. Oke. Kalau udah, kita exit dari mode config. Kemudian kita save the running configuration to the startup configuration file. Copy running config startup config. Oke. Ini kita enter lagi aja. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke step 4. Verify connectivity end-to-end connectivity. From PCA ping PCB. Nah, sekali lagi ya, kita ping PCA from PCA ping PCB. Kita ping command prompt. Kita ping ini PCB. Ada reply-nya ya, berarti berhasil. Kemudian from S1 ping PCB. Jadi dari switch 1 kita akan ping PCB. Nah, tadi kan switch 1 dia dari terminalnya PCB ya. Jadi kita pakai terminal. Kemudian kita akan ping PCB. PCB-nya itu yang ini. Kita copy dulu. Lalu kita paste. Lalu kita enter. Success rate. Nah, success rate is 100%. Berarti berhasil ya. Oke. Ini sebenarnya udah 100%, ini cuma kita lanjut aja. Part 3, display device information. Kita akan supaya bisa mengumpulkan informasi. Step 1, display the routing table on the router. Use the show IP route command on R1 to answer the following question. Jadi kita akan pakai show IP route. Dan R1 itu tadi kan kita lewat PCA ya. Kita buka terminal PCA. Lalu kita ketik apa tuh? Show IP route. Show IP route. Nah, di sini ada pertanyaan, what code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Kode apa yang menunjukkan directly connected network itu yang ini ya, yang C, connected. Dan ini kan misalkan C, directly connected,
Yang C juga directly connected. Berarti yang lambangnya itu C ya. How many route entries are coded with a C code? Berapa banyak yang C? Itu yang ada dua ya, yang 192.168.00 dengan 192.168.1.0. What interface types are associated to the C coded? Jadi interface-nya itu yang satu, maksudnya yang lambang C itu interface-nya Gigabit Ethernet 000 dan Gigabit Ethernet 001. Okay, use the show IPv6 route command on R1 to display the IPv6 route. Show IPv6 route. Okay. Ya, ini ada informasinya tentang IPv6 ya. Lanjut ke step 2, display interface information on R1. Use the show interface G001 to answer the following question. Jadi masih di R1. Show interface G001. Oke. What is the operational status? Operational statusnya up. Dia up, protokol is up. What is MAC address of the G101 interface? MAC addressnya itu yang ini ya. Address is ya ini 006047318102. Well, how is the internet address displayed in this command? Internet addressnya itu dia dilihatin di sini ya. Internet address is 192.168.1.1. Okay. For the IPv6 information, enter the show IPv6 interface command. Nah, sekarang kita akan tunjukkan versi IPv6-nya. Show interface of IPv6 interface. Ya, ini ya inilah ya yang versi IPv6-nya. Kemudian lanjut ke step 3. Enter the show IP interface brief command on R1. Show IP interface brief. Ini muncul. Wow, langsung lanjut ke step selanjutnya. Show IPv6 interface brief. Show IPv6 interface brief. Kemudian show IP interface brief command on S1. Jadi kita ke S1, kita buka dari terminal PCB. Show IP interface brief. Oke. Ya, ini ada yang 05 itu up, 06 up ya, karena ya switchnya kan yang 0506 dipakai. Begitu juga dengan yang di PC A tadi, macam dia. Ini yang up itu yang 000 dengan 001 karena kan dipakai 000 Oke. Reflection question. If the G001 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Kalau misalkan dia G001-nya down, command up, perintah apa yang harus digunakan supaya dia jadi nyala lagi.
kita akan menggunakan no shutdown. Mana ya? Nah, ini. No shutdown. Jadinya kan dia jadi change state to up. Kemudian, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192.168.1.2? Ya, kalau misalkan kita salah masukkan IP, ya switch-nya nggak bisa berkomunikasi dengan bagus dengan perangkat yang lain. Jadinya PC A nggak bisa terkoneksi dengan PC B. Dengan juga kan yang 192.168.1.2 ini kan sudah digunakan di sini ya, untuk switch. Jadi nanti bisa tabrakan dan akan konflik deh. Jadinya ya tidak bisa terkonek, akan error. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan mengenai lab kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.